Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda asal pelosok desa yang menjalani jelajah petualang kultivasi. Berlatar belakang dari seorang anak petani yang selalu diremehkan oleh semua pendekar tingkat dewa. Namun hal itu berubah terbalik hingga saatnya ia menjadi sosok pendekar berkultivasi dewa yang membuat 7 aliran perguruan besar tak mampu lagi menandingi kehebatannya. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Kisah bermula sejak 200 tahun yang silam. Seorang pemuda desa miskin bernama Hanli memiliki niat besar untuk mengangkat derajat keluarganya. Nampaknya keluarga Hanli juga mendukung penuh agar Hanli bisa menjadi orang besar dan ternama. Dengan tekad yang kuat, Hanli bersama satu temannya bernama Zhang Tie berencana pergi untuk mengikuti ujian di Sekte 7 Misteri. Di sini, mereka tentu hanya bermodalkan tekad tanpa memiliki latar belakang kultivasi ataupun seni bela diri apapun. Singkatnya, mereka pun sampai di puncak gunung yang merupakan ujian untuk masuk di Sekte 7 Misteri. Namun mereka seketika dinyatakan gagal oleh pendekar Li Feiyu karena Sekte 7 Misteri hanya menerima 7 orang tercepat sampai di puncak gunung. Nah, di waktu bersamaan, seorang master tua yang bernama Tabibmo datang. Ia berkata di hadapan Li Feiyu jika kedua bocah desa ini resmi diangkat menjadi muridnya. Singkatnya, mereka sampai di kediaman Tabibmo di lembah Sensuo. Sesampainya di sana, Tabibmo menyuruh mereka mandi berendam di kendi air yang sudah ia masukkan beberapa ramuan obat. Yang setelahnya, Tabib memberitahu 3 aturan yang harus mereka patuhi di dalam lembah. Pertama, mereka tidak diberikan izin keluar lembah. Setiap apapun yang ia latih harus mereka asah setiap hari. Serta merawat lembah dan membuatkan masakan untuknya di setiap saat. Dengan aturan itu tanpa rasa ragu, Hanli dan Zhang Tie menyanggupinya. Setelahnya, Tabibmo juga mulai memeriksa energi kin murni yang ada pada tubuh mereka. Di sini ia kagum pada Hanli karena memiliki akar bakat murni yang nantinya bisa membantu mewujudkan misi besarnya. Namun tidak dengan Zhang Tie. Ia tak memiliki bakat kultivasi apapun. Yang bahkan Tabibmo juga menyuruh ia pergi meninggalkan lembah. Tak rela temannya diusir, Hanli juga akan pergi bersama meninggalkan lembah. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya sang tabib mempertahankan Zhang Tie yang nantinya akan ia latih ilmu zirah gajah perak. Singkat cerita, Hanli mulai merasakan keanehan pada Tabibmo yang tetap memaksanya untuk berendam di air yang sudah dimasuki ramuan obat. Ya, sambil membacakan mantra yang diajarkan, tubuh Hanli memanas seakan hampir meledak tak kuat. Yang ternyata itu sengaja dilakukan sang tabib agar Hanli mencapai level kultivasi tingkat pertama.
伤是虚极，有病毒。师傅，是不是海里人了？师傅，二愣子，你醒醒！你修成了第一。Selama 2 tahun lebih, terlihat Zhang Tie sudah hampir sepenuhnya menguasai teknik kungfu zirah gajah perak. Sedangkan Han Li dilatih secara khusus ilmu kultivasi dan pengobatan oleh tabib Mo. Di saat berada di hutan mencari tanaman herbal, dengan tak sengaja Han Li menemukan botol usang yang berwarna biru. Penasaran dengan isi di dalamnya, mereka berusaha untuk membuka. Namun, hal itu nihil ia lakukan. Singkat cerita, esok paginya terlihat tabib Mo sedang berdialog dengan kabut hitam. Di sana ia berkata jika Han Li saat ini sudah berhasil mencapai level kultivasi tingkat kedua. Sontak, hal itu membuat tabib Mo sangat girang. Di sisi lain, pendekar Fei Yu terlihat keterampilan kungfunya juga meningkat pesat. Dari seorang pelayan biasa, berkat keterampilan dan prestasinya, ia diangkat menjadi wakil tetua sekte. Yang bahkan, ia mampu mengalahkan puluhan murid sekte serigala liar yang hendak masuk ke sekte 7 misteri hanya seorang diri. Singkat cerita, malam harinya, Han Li terkejut melihat botol yang ia temukan mengeluarkan kemerlip cahaya. Namun sampai detik ini, Han Li belum bisa membuka botol tersebut serta belum tahu apa kegunaannya. Demi mencapai tahap kultivasi tingkat selanjutnya, Han Li belajar lebih giat di dalam lembah hingga tak terasa ia sudah menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk mencapai kultivasi tingkat ketiga. Namun di sana Han Li mulai tak nyaman hidup di dalam lembah. Kecurigaan serta rasa takutnya semakin mencekam pada gurunya setelah ia tahu jika sang guru mengonsumsi pil penguras sumsum. Di sini tabib Mo mulai berbicara terus terang pada Han Li bahwa ia mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan. Ia sengaja melatih dan mendidik Han Li ilmu pengobatan dengan harap Han Li bisa menyembuhkan sakit yang ia derita. Mendengarkan hal itu, Han Li tak 100% percaya lagi pada gurunya. Ia akan lebih berhati dan teliti sebab tabib Mo usai membunuh salah satu murid di sekte 7 misteri. Pagi harinya, di saat Zhang Tie menghantarkan sarapan, ia terkejut mendengar dialog gurunya dengan sosok kabut hitam yang kenyataannya Han Li selama ini dilatih dengan keras demi akan dijadikan tumbal. Ya, mulai detik itulah Han Li tak lagi melihat kerabatnya. Di sana tabib Mo berkata bahwa Zhang Tie berpamitan turun gunung. Sontak Han Li tak percaya. Di sini ia semakin menaruh curiga pada sang guru. Han Li yang hendak turun gunung, langkah tindakannya pun dihentikan oleh tabib Mo. Di sini akhirnya mereka saling bertaruh, yang mana Han Li bersedia berlatih keras meningkatkan kultivasi ke level 4. Bahkan, ia juga bersedia membantu menyembuhkan racun di tubuh tabib Mo, asalkan keberadaan kerabatnya ditunjukkan.
Di saat bermeditasi, tiba-tiba botol yang ia temukan penutupnya terbuka. Penasaran dengan cairan biru yang gemerlap, Han Li mencoba menuangkan cairan tersebut pada tanaman. Di sana ia terkejut, yang mana tanaman itu tiba-tiba tumbuh dalam hitungan sekejap. Setelah mengetahui khasiat kegunaannya, Han Li pun mulai menumbuhkan berbagai jenis tanaman spiritual untuk ia jadikan pil spiritual. Dan benar saja, dalam sekejap waktu, pil spiritual buatannya dapat membantu meningkatkan kultivasinya. Meski tahapan kultivasinya sudah di level 4, hal itu belum tentu bisa mengalahkan gurunya. Di sana Han Li menemui pendekar Fei Yu dengan harap agar ia dapat berlatih ilmu kungfu. Demi balas budi, tentu Fei Yu tak segan membantu dan melatih Han Li. Tak hanya itu, Han Li juga membawa senjata rahasia serta racun mematikan untuk bisa mengalahkan gurunya. Di tahap ini, kultivasi Han Li sudah di tingkat 5. Di sana Tabib Mo juga tiba di lembah bersama seorang misterius bertopeng hitam. Namun di sana Tabib Mo tak mengetahui jika Han Li sudah di level kultivasi tersebut. Sebab keunggulan tingkat kelima, Han Li dapat menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena dinilai terlalu dini untuk pulang, Han Li meminta waktu 3 bulan pada Tabib Mo agar ia bisa mencapai level kultivasi tingkat 4. Di sini, Tabib Mo mengancam tak segan membunuh semua keluarga Han Li jika hal itu gagal ia lakukan. Demi keluar dari jeratan Tabib Mo serta nyawa keluarganya, dalam waktu 3 bulan, Han Li berlatih keras ilmu pedang dan teknik kungfu yang diajarkan pendekar Fei Yu sebelumnya. Di tahap inilah kultivasi Han Li juga naik di tingkat ke-6, yang hal itu membuat semua panca inderanya dapat merasakan hawa dan gerak di sekitar. Singkatnya, 3 bulan pun berlalu. Saat yang dinanti-nantikan pun datang. Setelah Han Li siap bertemu dengan gurunya, momen inilah Han Li akan berusaha mengalahkan gurunya agar ia mendapatkan obat penawar racun cacing mayat serta menunjukkan keberadaan kerabatnya. Di sana Han Li menyembunyikan level kultivasi tingkat ke-6 yang ia tunjukkan hanya di level ke-4. Tabib Mo kemudian menantang Han Li dengan memutus hubungan guru dan murid agar Han Li mengeluarkan segala kemampuannya. Jika kalah, maka ia harus bersedia menjadi tumbalnya. Han Li tentu tak menyangka jika Tabib Mo juga hebat dalam gerakan kungfu. Upaya Han Li telah berhasil mengalahkan Tabib Mo dengan jurus rahasia yang sudah ia persiapkan. Namun Han Li seketika terkapar dihantam boneka baja Tabib Mo. Ditambah, ia terluka parah terkena jurus pamungkas pukulan tapak perak iblis. Di ruang rahasia, terlihat Tabib memulai mempersiapkan ritual. Jika ritual itu berhasil, maka Tabib akan hidup dalam keabadian dan memiliki kultivasi yang setara dengan dewa. Ya, di bawah laut kesadaran, Han Li berusaha melawan Tabib Mo dan 7 hantu pelahap jiwa.
Dengan melihat kultivasi Hanli yang sudah di tingkat ke-6, membuat Tabib Mo terkejut. Di sana ia tak mampu berkata apapun selain takjub dan bangga pada Hanli. Tentu saja, ritual Tabib Mo gagal total, yang hal itu membuat jiwanya hancur. Setelah sadar, Hanli juga berhasil menghanguskan inti jiwa Yu Zitong yang merupakan jelmaan kabut hitam. Dengan penuh duka, Hanli membumikan gurunya di lembah tersebut. Namun tiba-tiba, ia kesakitan akibat efek racun pukulan tapak perak besi gurunya. Dengan membaca surat terakhir Tabib Mo, di sana Hanli diberitahu bahwa kerabatnya Zhang Tie sudahlah tiada lagi. Tabib Mo dengan terpaksa menghapus semua ingatan Zhang Tie karena telah mengetahui semua rahasianya di dalam lembah. Isi surat itu, Tabib Mo juga sudah mempersiapkan obat penawar racun tapak perak yang bisa dikonsumsi beberapa bulan. Jika ingin sembuh total, Hanli harus mendapatkan giok mentari putih warisan keluarganya. Mengetahui jika manusia topeng baja itu ialah kerabatnya, Hanli memberikan ia nama Kuhun, si boneka bertopeng hitam. Setelah semuanya beres, terlihat Hanli bersiap turun gunung bersama Kuhun. Disinilah ia tak sengaja menemukan kitab keabadian milik mendiang gurunya. Karena tak tergesa-gesa, Hanli memutuskan untuk mempelajari beberapa jurus spiritual yang ada di dalam kitab tersebut. Dan benar saja, dalam waktu sebulan, Hanli berhasil menguasai teknik spiritual bola api yang merupakan salah satu jurus paling punjul di dunia persilatan. Singkat cerita, malam harinya, Hanli dibuat terkejut mendengar bunyi lonceng berkali-kali dari Sekte 7 Misteri. Dan benar saja, terlihat Sekte Serigala Liar menyerang dengan membabi buta untuk membalaskan dendam. Wang Chu, tetua Sekte 7 Misteri, ikut turun demi menghentikan amukan Sekte Serigala Edan. Lalu mereka sumpah kontrak darah dan akan berduel hingga tetes darah penghabisan. Tetua Sekte Serigala Edan, Jian Tianglong, tak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi mereka semua. Di lain sisi terlihat Hanli juga sudah tiba di sana. Sebagai pemanasan, mereka mengutus satu pendekar untuk maju bertarung. Meski kecil, namun kesaktiannya tak kalah hebat dari pendekar Sekte 7 Misteri. Karena tak mau diremehkan, pendekar Feiyu melesatkan serangan untuk berduel dengan pendekar Jiguang dari Sekte Serigala Edan. Nah, di saat terdesak inilah, untungnya Hanli berhasil menolong pendekar Feiyu. Dengan melihat aura energi spiritual yang lebih besar, Jiguang seketika ciut mental dan memohon maaf di hadapan Hanli. Karena tak ada ampun, Hanli seketika membakar Jiguang dengan teknik sihir bola apinya. Tentu semua pendekar terkejut melihat kehebatan Hanli. Hal itu membuat tetua Jiang Tianlong ketakutan dan memilih untuk mundur. Ya, karena tak ada pilihan lain, Tetua Ji memilih berhadapan dengan Hanli agar tak dianggap pengecut di dunia persektean. Karena telah berjasa besar, Tetua Sekte 7 Misteri bersedia mengabulkan segala keinginan Hanli, hingga bahkan sebagai tetua sekte pun akan ia berikan. Namun hal itu semua tak ada yang ia inginkan. Di sana Hanli hanya meminta agar tetua sekte dapat mengangkat pendekar Feiyu sebagai murid terakhirnya. Bahkan di sana Hanli memberikan pil pemulihan energi spiritual pada tetua sekte sebelum ia pergi. Dan di saat inilah perjalanan pemuda miskin asal desa pun dimulai. Perjalanan saat ini Hanli akan menuju desa kelahiran Tabib Mo demi mendapatkan pusaka giok mentari putih untuk mengobati luka dalamnya. Di sana ia juga meninggalkan obat dan surat untuk pendekar Feiyu agar tak mati sebelum ia menjadi terkenal di benua Tianan. Singkatnya,
Hanli akhirnya sampai di kota Jiayuan. Di kedai Mbok Darmi, ia bertanya pada salah satu pelayan terkait keberadaan keluarga Tabib Mo. Di sana Hanli terkejut sebab pelayan itu mengetahui jika Tabib Mo sudahlah tewas, yang padahal kematian Tabib Mo tak ada satupun orang yang tahu. Ternyata ia tahu dari salah satu pendekar yang mengaku sebagai murid terakhir Tabib Mo yang bernama Jianming. Pelayan itu juga memberitahu bahwa putri pertama Tabib Mo juga sudah bertunangan dengannya. Karena tak ingin gagal, Hanli pergi di tempat keberadaan keluarga Tabib Mo sesuai petunjuk sang pelayan. Dan benar, di sana ia bertemu dengan 3 gadis cantik yang merupakan anak Tabib Mo. Sebagai bukti jika ia murid terakhir, Hanli mengeluarkan surat yang ditulis Tabib Mo untuk keluarganya. Di sini Hanli dibawa masuk untuk bertemu dengan keempat istri Tabib Mo. Setelah membaca surat tersebut, raut wajah istri Tabib Mo seketika berubah yang seakan-akan terlihat lapar hendak menerkam manusia. Nah, disinilah Hanli dibawa ke ruangan penginapan agar beristirahat dengan nyaman. Hanli yang penasaran dari jarak jauh ia mendengarkan percakapan para istri Tabib Mo yang berkata jika Tabib Mo mengirimkan surat rahasia. Sontak Hanli terkejut sebab isi surat rahasia tersebut mengungkapkan bahwa kematian Tabib Mo dibunuh oleh muridnya sendiri yang tak lain ialah Hanli. Di sana mereka mulai menyusun siasat demi membalaskan dendam atas kematian suaminya. Sedangkan di sisi lain, racun tapak perak iblis mulai bereaksi. Tentu Hanli tak bisa lebih lama menunggu dengan melihat stok obat penawar racun buatan Tabib Mo hanya tersisa sekali minum. Singkat cerita, esok paginya Hanli kembali mendatangi para istri Tabib Mo untuk segera memberikan pusaka giok mentari putih yang bahkan di sana ia berkata jika dirinya lah yang membunuh Tabib Mo. Sontak hal itu membuat terkejut karena dengan terang-terangan dan berani Hanli mengatakan di hadapan mereka. Hanli mengungkapkan bahwa itu harus ia lakukan demi membela diri dari ajal kematiannya. Untuk membalaskan kematian suaminya, para istri Tabib Mo bersedia memberikan mustaka giok dengan syarat Hanli harus bisa membunuh Ouyang Faitian. Tanpa ragu, Hanli setuju dengan perintah tersebut. Dan benar saja, dalam waktu singkat, Hanli berhasil menemukan keberadaan pendekar Fei yang dinilai lebih hebat dari Tabib Mo. Di sana ia juga mendapatkan peta lembah Tianan yang merupakan tempat keberadaan para kultivator abadi berkumpul. Tentu saja para istri Tabib Mo tak menyangka jika Hanli berhasil membunuh pendekar Fei. Tak sesuai dengan janji, para istri Tabib Mo terus mengulur waktu dengan kembali menyuruh Hanli membunuh pendekar beruang edan yang banyak meresahkan para penduduk. Lagi dan lagi, Hanli kembali dengan waktu yang singkat yang ngebuat para istri Tabib Mo berpikir keras untuk kembali mengulur waktu. Tentu saja, tindakan itu membuat Hanli jengkel, yang mana ia tak segan menghabisi mereka satu persatu. Namun dengan tiba-tiba, racun tapak perak kembali kambuh yang ngebuat Hanli terjatuh pingsan. Dalam kondisi sekarat yang sudah tak mampu bertahan lama, untungnya Nona Chun datang membawakan pusaka giok mentari putih. Tanpa waktu lama, Hanli mulai meletakkan giok tersebut di dadanya. Namun nyatanya ia tak kuat, yang ngebuat ia kembali terjatuh pingsan. Nona Chun yang peduli terlihat ia membantu menetralkan racun tapak perak yang sudah menyebar di segala aliran darahnya. Berkat kehebatan pusaka giok tersebut, terlihat nyawa Hanli terselamatkan. Pagi harinya,
dengan lugu Nonachu memberikan pusaka giok tersebut pada Hanli. Tentu jika Hanli menerima, maka ia harus menjadi suaminya. Karena masih terlalu dini dan ingin mengembara di dunia persilatan, Hanli menolak giok tersebut dan menolak ajakan Nonachu untuk menikah. Demi menjaga perasaan Nonachu, Hanli memerintahkan boneka topeng baja tinggal di kediaman keluarga Mo agar bisa membantu segala kesulitan di sana. Perjalanan kali ini, Hanli akan berlatih kultivasi agar mencapai tahap kultivator tingkat keabadian. Singkatnya, terlihat Hanli sudah sampai di lembah Tianan. Di sana ia bertemu dengan kultivator pemula yang juga memiliki niat sama untuk mengikuti ujian. Sedangkan di sisi lain, kita diperkenalkan sosok wanita anggun dari sekte Bulan Putih. Ia bernama Nanggongwan. Ujian lembah Tianan kali ini dipimpin sekte Bulan Putih, yang merupakan salah satu sekte besar dari 7 perguruan yang ada. Di sana ia memerintahkan kedua muridnya untuk mendiskualifikasi peserta jika membuat kericuhan di lembah Tianan. Di samping itu, Yan Ruyan dari keluarga kultivator termuka di negara Yue juga ikut parti dalam ujian kultivasi. Karena belum memiliki pengetahuan yang cukup, Hanli bergabung dengan para kultivator mandiri di bawah pimpinan Pendekar King. Di sana Hanli mendengarkan arahan untuk mempersiapkan ujian kultivasi. Sebab di ujian kali ini, mereka harus bisa mendapatkan tiket masuk di salah satu perguruan dari 7 perguruan ternama di negara Yue. Mereka yang dinyatakan lolos apabila memiliki akar spiritual yang terbagi menjadi 5 elemen: api, emas, kayu, tanah, dan duit. Di saat sedang berjalan santai, Hanli terlibat gejolak api dengan salah satu pendekar yang bernama Lu Mingyun. Karena Hanli memenangkan tawaran untuk mendapatkan jimat yang disukainya. Untungnya, tindakan itu dihentikan Nona Chen. Ia berkata jika ujian kultivasi akan segera dibuka. Di detik inilah mereka saling menyimpan dendam dan benci satu sama lain. Singkatnya, ujian kultivasi pun dibuka. 7 tetua sekte besar terlihat hadir untuk menyaksikan ujian tersebut, yang bahkan para organisasi kultivator mandiri juga tak tertinggal untuk ikut parti. Di sini Nanggongwan menginstruksikan peserta yang dinyatakan lolos, dialah yang mampu mendapatkan bola spiritualnya. Dari situ juga akan terlihat tingkatan kultivasi yang dimiliki peserta. Peserta yang lolos juga diberikan kebebasan memilih salah satu perguruan dari 7 sekte yang diinginkan. Terlihat Nona Yan berhasil mendapatkan bola spiritual dan memilih untuk masuk di perguruan Bulan Putih. Para peserta saling menunjukkan kemampuannya demi mendapatkan tiket untuk masuk di perguruan yang dituju. Pendekar King dari kultivator mandiri pun juga berhasil lulus. Namun, dari 7 aliran sekte, tak ada satupun yang mau menerimanya. Begitu halnya Pendekar Wan, ia dinyatakan gagal. Sebab akar kultivasinya masih terlalu rendah. Hanli yang penuh keyakinan pun juga dinyatakan gagal oleh Nanggongwan. Dengan rasa kecewa, mereka merenung di sana. Di sini, Pendekar King mengatakan jika masih ada satu cara, yaitu dengan berduel adu mekanik dengan peserta lain. Namun tetap saja, usaha Pendekar King nihil. Ia tak mampu menandingi kesaktian Pendekar Mingyun. Atas kemenangan tersebut, ketua sekte memberikan 1 pil pembentukan pondasi padanya. Sedangkan di sisi lain, Hanli mendapatkan petunjuk dari kitab yang barusan ia dapatkan. Di sana ternyata ia memiliki plakat kenaikan abadi yang ia dapatkan sebelumnya. Karena pengetahuan yang terbatas, di sana ia bertanya pada Xiaoshan akan kebenaran tersebut. Xiaoshan berkata jika memiliki plakat keabadian, maka kultivator bisa masuk di perguruan tanpa harus mengikuti ujian. Nah, di sini
Dengan tak sengaja, Siosan memberitahu pada Pendekar King jika Hanli memiliki plakat keabadian. Karena satu-satunya cara untuk masuk tanpa ujian, tentu Pendekar King berambisi mendapatkan plakat tersebut dengan memburu Siosan agar menunjukkan keberadaan Hanli. Mendengar teriakan minta tolong, akhirnya Hanli keluar untuk mencari Siosan. Disinilah ia meminta maaf pada Hanli karena telah membuat orang jahat memburunya. Mengetahui jika plakat tersebut tidaklah aman, Hanli berusaha keluar meninggalkan tempat itu. Namun hal itu tidaklah mudah, yang seketika ia diserang dengan membabi buta oleh dua pendekar kultivasi mandiri. Meski berkultivasi rendah dan teknik kungfu yang apa adanya, Hanli berhasil membunuh kedua pendekar tersebut dengan senjata rahasia miliknya. Melihat kemampuan Hanli yang tak bisa diremehkan, akhirnya Pendekar King turun tangan demi mendapatkan plakat keabadian di tangan Hanli. Hanli yang awalnya datang untuk meningkatkan kultivasi dan tak ingin cari musuh, akhirnya ia mau menunjukkan kehebatannya di hadapan Pendekar King. Dan benar saja, Pendekar King terlihat pontang-panting berhadapan dengannya. Hanli yang sadar jika yang datang bukanlah manusia, ia memilih untuk lari dari sana. Karena lembah Tanian masih di bawah pengawasan Nanggongwan, tentu ia merasakan dan mengetahui aura siluman di dalam lembah. Berkat Nanggongwan, terlihat Hanli selamat dari kejaran pendekar klan iblis. Setelah membumikan Siosuan, Hanli mulai keluar dari lembah Tanian untuk menuju perguruan lembah Mapel Kuning yang terletak di kota Praja. Sekte tersebut merupakan salah satu perguruan hebat dari 7 sekte yang ada. Tentu, Hanli akan memanfaatkan plakat keabadian untuk bisa menjadi murid di perguruan lembah Mapel. Dengan petunjuk plakat tersebut, akhirnya Hanli sampai di sekte lembah Mapel. 4 senior perguruan yang mengetahui plakat keabadian yang membawa plakat tersebut di hadapan Master Li. Tentu ia terkejut sebab plakat keabadian tak muncul hampir seabad, yang menandakan bahwa siapapun yang mempunyai plakat itu dianggap bukanlah orang sembarangan. Para petinggi sekte yang penasaran dengan sosok pemuda itu, terlihat mereka mendeteksi kemampuan spiritual yang dimiliki Hanli. Namun mereka nampak kecewa sebab pemuda itu tak memiliki bakat dan masih dikategorikan prematur dalam berkultivasi. Meski dianggap lemah karena menjunjung tinggi peraturan, siapapun yang menemukan plakat keabadian, mereka berhak diangkat menjadi murid perguruan serta mendapatkan pil pembentukan pondasi. Tak lama itu Hanli juga dihampiri senior Wu yang mengatakan di hadapan Hanli jika mulai hari ini ia resmi diangkat menjadi murid sekte. Bahkan Hanli juga menerima pil pembentukan pondasi yang merupakan pil spiritual yang banyak diburu dan diinginkan para pendekar guna meningkatkan kultivasi. Melihat kultivasi yang rendah, Hanli mendapat bulian dari para senior perguruan di sana. Dan benar saja, di saat Master Hongfu melatih mereka untuk menggunakan kemampuan, terlihat Hanli paling bodoh dan tak bisa mengendalikan daun sakti untuk membawa ia terbang. Meski bodoh, namun tekad belajarnya tak padam, hingga akhirnya ia bisa mengendalikan dan terbang untuk sampai di puncak lembah. Setelahnya, mereka mendapat wejangan dari petinggi sekte dengan mengatakan bahwa tujuan mereka di sana yaitu untuk belajar. Di tahap awal, mereka harus bisa masuk di tingkatan paling rendah, yaitu pembentukan fondasi. Dengan itu, maka esensi segala alam bisa mereka rasakan dengan mudah. Tak lama itu, terlihat mereka kembali dilatih senior Wu, namun lagi dan lagi, Hanli mendapat bulian kerabat seangkatannya yang selalu dianggap tak pantas masuk di perguruan Mapel. Bahkan Mingyun juga meledek Hanli untuk lebih baik pulang nyangkul di sawah. Karena dendam di lembah Tanian sebelumnya, Mingyun mulai menjajal Hanli agar kapok. Bahkan di sana ia mengungkapkan jika Hanli telah merebut pil pembentukan pondasi yang harusnya ia dapatkan. Karena perbedaan kultivasi,
Tentu saja Han Li tak mampu menandingi kehebatan Ming Yun yang untungnya Senior Wu datang melerai mereka. Sebelum pergi, ia mengancam tak segan membunuh Han Li secepat mungkin. Tentu saja di sini Han Li masih menyembunyikan kehebatannya karena ia tak ingin memiliki masalah di perguruan. Senior Wu yang perhatian, ia memberitahu Han Li untuk menyimpan pil tersebut dengan baik bila perlu menelannya. Namun, syaratnya harus mencapai tingkatan kultivasi ke level 13. Singkatnya, Han Li meminta misi pada Master Ye. Kali ini ia akan pergi ke tanaman obat yang merupakan ruang kultivasi yang paling dihindari murid perguruan. Di sana Master Ye malah mengancam tak segan membunuh Han Li jika ia tak menyerahkan pil pembentukan pondasi padanya. Usut punya usut, ternyata Master Ye dibayar mahal oleh Ming Yun demi merebut pil spiritual di tangan Han Li. Karena tak mungkin melawan, Han Li mengabaikan pil tersebut dan segera pergi untuk memasuki tanaman spiritual obat yang ditunggu oleh Senior Ma. Kedatangannya karena misi untuk berkultivasi. Senior Ma memerintah Han Li merawat tanaman spiritual obat dengan ditemani gadis cantik yang bernama Swan Er. Karena memiliki bakat dan mempunyai cairan biru, tentu Han Li tak merasa keberatan. Yang malah ia merasa nyaman tinggal di sana. Dalam waktu singkat itulah, Senior Ma terlihat bangga pada Han Li karena tanaman obat di sana tumbuh dengan subur. Bahkan, Han Li juga berhasil meningkatkan kultivasi di tingkatan ke-11. Han Li yang berkeinginan bisa membuat pil, sontak ia meminta Senior Ma untuk melatihnya. Di sana ia berkata dan menyarankan Han Li untuk menuju pavilion Lusan agar bisa berlatih membuat pil spiritual yang bagus. Dan benar saja, dengan bimbingan Senior Su, Han Li mulai mendalami cara pembuatan pil. Karena memiliki bahan tanaman spiritual yang melimpah, tentu Han Li memanfaatkan hal itu untuk menciptakan berbagai pil sambil membaca kitab milik Senior Su. Hari-hari pun berlalu, kini kekuatan kultivasi dan spiritual Han Li mulai meningkat. Sedangkan di sisi lain, 7 perwakilan sekte besar berkumpul untuk membahas daerah terlarang Sui. Tempat tersebut menyimpan tanaman spiritual langka yang bisa dijadikan untuk membuat pil spiritual tingkat dewa. Karena kualitas tanaman spiritual di daerah terlarang menurun, 7 aliran sekte besar sepakat bahwa tempat tersebut akan dibuka 60 tahun sekali. Karena memasuki daerah terlarang sama seperti kompetisi, Master Li membuka 15 kuota untuk murid dari Lembah Mapel. Di sana Han Li memberanikan diri untuk ikut meski spiritualnya dianggap tak layak. Di samping itu, Letnan perguruan lainnya juga mempersiapkan murid terbaik agar tak mati sia-sia di daerah terlarang. Sebelum pergi malamnya, Han Li menemui seorang kolektor pusaka spiritual. Han Li akan membeli beberapa pusaka ampuh untuk ia pakai sebagai senjata ketika berada di daerah terlarang. Di saat hendak berlatih secara mandiri, di sana Han Li terkejut melihat Ming Yun yang sedang satru. Nyatanya, Ming Yun tergoda dengan pesona Nona Chen, namun Nona Chen tak menyukainya. Akibat cinta ditolak dengan keji, Ming Yun memasukkan pil penguat gairah untuk melayaninya. Karena sudah keterlaluan, dengan modal nekat, Han Li terang-terangan menantang Ming Yun berduel. Terlihat dengan jelas jika kekuatan spiritual Han Li kalah jauh darinya. Namun akibat sering merendahkan, akhirnya Han Li berhasil melenyapkan seorang sampah di perguruan.
Di sana, Hanli mengambil pil pembentukan pondasi miliknya yang dijual oleh Master Yi. Untuk menghilangi jejak, Hanli juga menghapus ingatan Nona Chen dari peristiwa itu. Singkat cerita, terlihat para murid dari 7 sekte besar mulai bersiap menuju daerah terlarang. Setibanya di sana, 7 master perguruan membukakan segel pintu masuk dengan gabungan energi spiritual. Hanli yang tak ingin gegabah, ia memilih untuk menyendiri agar tak membuat beban orang lain. Dan benar saja, di hari pertama sudah banyak murid yang tumbang. Sebab setiap tanaman spiritual di daerah terlarang dijaga oleh monster yang kekuatannya tergantung dengan tingkatan dari tanaman spiritual tersebut. Tak hanya bertahan hidup, mereka juga harus siap berebut demi mendapatkan tanaman spiritual. Di perjalanan kali ini, Hanli mencari tanaman yang bisa ia gunakan untuk membuat pil pembentukan pondasi. Di sana Hanli melihat para murid saling membunuh demi mendapatkan tanaman spiritual. Meski kultivasinya dan spiritualnya masih rendah, Hanli berani menolong salah satu murid seperguruannya yang sedang terdesak. Di sana, Hanli berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan murid dari perguruan rembulan. Namun, segala serangan dan teknik yang Hanli keluarkan mampu dihalaunya dengan mudah. Nah, di waktu yang bersamaan, tiba-tiba pusaka melesat yang ngebuat pendekar tersebut seketika tewas. Yang ternyata, pusaka tersebut milik pendekar Feng Yu dari Sekte Gerbang Langit. Mengetahui jika Feng Yu lebih kejam dan memiliki kekuatan yang brutal, Hanli terlihat ciut mental di hadapannya. Karena tak mungkin lari, akhirnya Hanli memutuskan untuk berduel dengannya. Dan benar saja, bertubi-tubi serangan Hanli dapat pendekar Feng atasi dengan mudah. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Hanli mengeluarkan pusaka Guntur Dewa Langit, yang hal itu membuat pendekar Feng Yu lebur jadi abu. Singkatnya, Hanli kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan berbagai tanaman spiritual langka. Nah, di sini dengan terkejut ia diserang monster kelabang jantan yang untungnya ia dapat mengatasinya. Di sini, Hanli juga bertemu Nona Han yang sedang bersembunyi ketakutan karena diburu oleh orang yang menyamar menjadi murid sekte Gunung Monster. Nona Han juga mengungkapkan bahwa tujuannya ia masuk di daerah terlarang demi mendapatkan tanaman spiritual bunga mentari. Tak tega meninggalkan Nona Han sendirian, Hanli akan membantunya untuk mengambil tanaman tersebut. Nah, lagi dan lagi, mereka diserang sosok monster penunggu tanaman spiritual. Tak lama kemudian, akhirnya mereka berhasil menemukan titik keberadaan tanaman bunga mentari. Namun lagi dan lagi, mereka dihadang 2 orang yang menyamar menjadi murid sekte Gunung Monster. Tak masalah besar baginya, terlihat kedua pendekar tersebut mampu ditumbangkan oleh Hanli. Setelah berhasil membantu Nona Han, di sana Hanli kembali mencari tanaman bunga roh yang belum ia temukan titik keberadaannya. Berkat petunjuk peta, akhirnya Hanli menemukan keberadaan bunga tersebut. Nah, di waktu yang bersamaan, Nanggong Wan dari Sekte Rembulan Putih juga tiba di tempat tersebut bersama para muridnya. Tujuan mereka tak lain untuk mengambil bunga langit dan menemukan bunga darah merah untuk obat Nunayan. Paham dengan kehebatan kultivasinya, Hanli memilih untuk diam bersembunyi. Dan benar saja, di sana Nanggong Wan dan muridnya diserang sosok monster naga hitam penunggu tanaman bunga langit.
Awalnya, terlihat mereka mampu menjerat dan memukul mundur monster tersebut. Namun bukannya makin melemah, monster naga hitam kembali brutal dan bertransformasi menjadi monster tingkat kedua. Melihat hal itu, Nanggongwan menyuruh muridnya kabur meninggalkan gua. Namun, hal itu nihil dilakukan sebab pintu gua disegel Zhongwu yang beraliansi dengan sekte roh hantu. Karena tak ada pilihan lain, Nanggongwan berjuang mati-matian untuk melumpuhkan monster tersebut. Dan benar saja, satu persatu murid sekte Rembulan Putih tewas, yang bahkan Nanggongwan mulai kehabisan tenaga yang ngebuat ia mengalami desakan. Di kondisi inilah, untungnya Han Li datang tepat waktu menangkis serangan mematikan monster naga hitam. Di sini, mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Yang bahkan Han Li mengeluarkan pusaka tingkat premium yang ia beli sebelumnya. Di saat hampir kehabisan nafas inilah, akhirnya Han Li dapat melesatkan jurusnya yang ngebuat monster naga hitam seketika pendeng. Karena tak punya waktu banyak, Nanggongwan mengambil inti jiwa monster tersebut. Sedangkan Han Li disuruh untuk mengambil cakar kaki naga hitam ataupun yang lainnya karena dinilai ampuh digunakan untuk bahan pembuatan pusaka. Karena ceroboh, di sana Nanggongwan dan Han Li terkena efek pil naga yang membuat mereka berdua terkontraksi dan saling adu mekanik satu sama lain. Sedangkan di luar lembah, Master 7 aliran menginfokan para murid untuk segera keluar sebab pintu segel akan segera tutup. Saat sadar inilah, Nanggongwan terkaget dengan apa yang usai mereka perbuat. Awalnya ia hendak membunuh Han Li agar aksi mereka tak tersebar luas. Karena sayang dan merasa ada budi, Nanggongwan membangunkan Han Li untuk bersiap keluar dari dalam gua. Di sana Nanggongwan berhasil mendapatkan bunga roh darah dan bunga langit yang ada di dalam peti. Begitu Han Li, ia berhasil mengumpulkan secara sempurna berbagai tanaman langka yang bisa untuk dibuat pil pembentukan pondasi. Di samping itu, saat para murid sudah mulai keluar, dalam perjalanan keluar, Han Li berjanji akan membantu kesusahan Nanggongwan di kemudian hari. Setelah keluar, para murid sekte terkejut melihat hasil yang didapatkan Han Li. Tentu saja, mereka tak menyangka jika Han Li mampu mengumpulkan tanaman spiritual langka tingkat premium. Melihat hal itu, Master Li menobatkan Han Li untuk menjadi murid pribadinya. Bahkan Han Li juga diberikan hadiah kitab jurus pedang langit secara cuma-cuma. Sedangkan di sekte Rembulan Putih, Nanggongwan terus teringat akan momen itu. Hal itu tentu membuat ia susah berkultivasi. Di sana, mereka juga curiga bahwa kematian para murid daerah terlarang dibantai sekte aliran sesat yang berhasil masuk tanpa sepengetahuan mereka. Dan benar saja, petinggi sekte roh hantu bernama Wang Chan berhasil mendapatkan bunga roh darah yang dibawakan oleh kedua bawahannya. Di samping itu, terlihat murid sekte Rembulan Putih dihadang dua master sekte aliran sesat untuk menggagalkan aksinya menghantarkan bunga roh darah. Di sana, Wang Chan memanfaatkan momen itu demi melebarkan sayap kekuasaannya dan menghancurkan 7 sekte aliran besar. Awalnya Tetuayan menolak keras bantuan Wang Chan. Setelah melihat kemampuan dan bakatnya, di
Demi menolong putrinya yang sekarat, akhirnya mereka menjalin kongsi dan bersumpah darah satu sama lain. Sedangkan Han Li telah mulai memetik berbagai tanaman obat untuk ia jadikan pil pembentukan pondasi. Bahkan saat ini, level kultivasi Han Li sudah mencapai tingkat ke-13. Demi menjadi pendekar ternama, Han Li mulai membuat pil pembentukan pondasi, dan benar saja, usahanya pun membuahkan hasil. Berkat memakan pil tersebut, saat ini, teknik kultivasi jurus pedang King Yuan miliknya juga meningkat. Bahkan, ia juga berhasil mencapai tahap pembentukan pondasi. Setelahnya, Han Li kembali menemui senior Wu. Ia bertanya agar mendapatkan tempat ternyaman untuk berlatih kultivasi. Sesuai petunjuk dari senior Wu, terlihat Han Li membeli hewan spiritual yang pintar dan akurat dalam melakukan pelacakan. Sedangkan di sisi lain, Nanggong Wan juga berhasil meningkatkan kultivasinya. Di tahap ini, ia mencapai level pembentukan pil tingkat awal. Berkat bantuan tikus terbang, akhirnya Han Li menemukan gua yang cocok untuk ia gunakan berlatih. Dan benar saja, di sana Han Li senang dengan tempat yang ditemukan. Han Li yang belum menguasai teknik segel, di sana ia pergi menemukan pendekar hebat yang ahli dalam pondasi spiritual. Ya, di wilayah Yuan Wu inilah akhirnya Han Li bertemu dengan pendekar Yun yang juga ahli dalam pembuatan senjata spiritual. Di sana Han Li menawarkan imbalan tanaman spiritual berumur ribuan tahun agar pendekar Yun dapat menunjukkan pusaka tertingginya untuk saling tukar. Karena sesuai dengan hati, Han Li mendapatkan formasi 5 elemen. Bahkan Han Li juga meminta pendekar Yun membuatkan senjata ampuh yang bahannya ia dapatkan di daerah larangan. Singkatnya, terlihat Han Li mulai melatih mengaktifkan segel 5 elemen agar di saat ia berlatih tak ada satupun orang yang bisa mengganggunya. Sedangkan di sekte, terlihat Master Ye berdialog dengan salah satu murid dari sekte hutan bambu. Ia sengaja mendatangi Master Ye untuk mengembalikan kitab langit yang dicurinya. Usut punya usut. Ternyata Master Ye merupakan mantan tetua sekte hutan bambu yang berkhianat dan termasuk mata-mata sekte aliran iblis di perguruan Mapel. Han Li yang melihat kebenaran itu tentu tak menyangka jika Master Ye mata-mata sekte iblis. Di samping itu terlihat Han Li puas dengan senjata buatan Master Yun. Bahkan ia juga berhasil membuatkan perahu sihir dari bahan sirip dan ekor naga hitam. Perahu sihir tersebut juga mampu menempuh jarak ratusan juta mil tanpa kehabisan bahan bakar. Di sekte Mapel, terlihat aksi Master Ye diketahui Master Wu. Tentu ia tak menyangka jika Master Ye selama ini berkongsi dengan sekte aliran iblis dan menutupi identitasnya dengan rapi di perguruan. Karena tak ingin orang lain tahu, Master Ye mengeluarkan semua monster boneka kayunya untuk membunuh Master Wu. Sebelum kalah dan mati, Master Wu harus bisa memberitahu petinggi perguruan agar bisa menghentikannya. Dan benar saja, dalam kondisi terdesak, Han Li berhasil membawa pergi Master Wu. Karena brutal dan tak ingin mereka lepas begitu saja, Master Ye tetap mengejar kepergian mereka hingga perahu sihir Han Li tertembak jatuh. Han Li yang kultivasinya masih di bawah Master Ye, demi melindungi Master Wu, ia membentuk formasi pelindung 5 elemen agar bisa bertahan. Namun tindakan Han Li nihil dilakukan sebab Master Wu tak kuat menahan luka yang begitu serius. Dalam kondisi terdesak dan segel formasi hampir hancur. Untungnya Han Li diselamatkan Master Hong Fu yang merasakan aura energi iblis di dalam sekte. Tentu saja, dalam waktu sekejap inilah Master Ye dan para boneka kayunya seketika hancur lebur.
Di hadapan Hong Fu, Master Li memberitahu jika Master Ye beraliansi dengan Sekte Iblis. Ia berkata bahwa mata-mata Sekte Iblis sudah menyebar di 7 aliran perguruan, tak terkecuali Sekte Gunung Monster. Menilai masalah tersebut serius dan harus segera diselesaikan. Sebelum pergi, Hong Fu menyuruh Han Li untuk fokus berlatih kultivasi. Singkatnya, Master Li kembali mengumpulkan murid perguruan. Ia akan mengutus 2 murid perguruan untuk hadir di acara pernikahan Nona Yan. Di sana Master Hong Fu menunjuk Xuan Er dan Master Li menunjuk Han Li untuk menghadiri acara tersebut. Tugas kali ini tentu berat karena mereka harus siap dari segala kondisi di luar perguruan untuk bekal dan menghadapi bahaya. Master Li memberi 4 pilihan kitab teknik untuk dipelajari sebelum menuju benteng Kotayan. Dari 4 kitab tersebut, Han Li hanya memilih 1 lembar kertas perak yang ia yakini mempunyai hubungan dengan kertas emas yang ia dapatkan sebelumnya. Dan benar saja, di saat berada di gua kultivasi, Han Li terkejut sebab kedua kertas itu merupakan teknik sempurna jurus pedang King Yuan. Yang bahkan, Han Li juga mendapatkan pusaka pedang awan lembah bambu secara murni yang memiliki kekuatan tiada tanding. Tak hanya itu, Han Li juga mendapatkan kitab lengkap jurus pedang King Yuan. Tentu teknik jurus pedangnya lebih unggul dari Master Li yang hanya berlevel 3 saja. Singkatnya, terlihat mereka mulai menuju benteng keluarga Yan. Sepanjang kenangan inilah, Xuan Er terlihat menggoda Han Li karena ia kagum dengan ketenangan jiwanya serta tak memiliki riwayat penjahat kelamin. Dalam waktu 30 menit saat mereka sampai di benteng keluarga Yan, acara pernikahan Nona Yan digelar amat meriah yang tentunya dihadiri oleh para murid dari 7 sekte aliran besar. Dari lantai atas, Wang Chen juga terkesima dengan pesona Xuan Er karena ia memiliki sihir pesona bawaan. Di sana Han Li merasa diawasi dan seketika mengalihkan perhatian dan pergi untuk istirahat di penginapan. Terlihat Han Li bertemu dengan kedua pendekar dari 7 sekte besar. Di sana mereka memberitahu Han Li jika selama 3 bulan terakhir gerbang benteng Yan terdapat roh jahat dan banyak kultivator yang tewas diserap esensi energi spiritualnya. Sedangkan di sisi lain, dengan tak sengaja, Han Li kembali bertemu dengan Nona Mu. Di sini Nona Mu sedih campur haru bertemu dengan Han Li sebab mereka sudah 10 tahun tak pernah bersua. Di saat Han Li bertanya kabar keluarga, dengan lirih Nona Mu menjawab jika mereka sudahlah tiada. Semua keluarganya dibantai dalam waktu semalam oleh sekte aliansi iblis demi mendapatkan harta pusaka milik Tabib Mo. Sedangkan Kuhun yang diperintahkan untuk menjaga kehilangan kendali, ia lari ke lembah Senso sebelum pembantaian terjadi. Mendengarkan hal itu, tentu Han Li merasa bersalah pada keluargamu. Singkatnya, malam harinya di saat Han Li sedang berjalan dengan Nona Mu, di sana ia merasa jika adik seperguruannya dalam bahaya. Dan benar saja, terlihat Xuan Er di bawah Wang Chen yang mengenakan topeng badut. Di sana Han Li curiga dengan orang itu sebab sihir kultivasinya tak sama seperti murid di 7 sekte aliran besar. Singkatnya, esok harinya terlihat upacara pernikahan Nona Yan pun digelar. Para tamu undangan juga terlihat sudah berkumpul untuk merayakan hari bahagia tersebut. Namun di sana mereka merasa ganjil sebab tak tahu siapa pengantin prianya. Ditambah tetua Yan juga tak berada di sana. Han Li yang merasakan bahaya yang memberitahu Xuan Er untuk waspada. Dan benar saja, Wang Chen sengaja mengundang murid 7 aliran perguruan besar untuk ia serap energi spiritualnya. Hal itu ia lakukan demi Nona Yan agar sadar dari komanya. Melihat sebuah celah sebelum terlambat, Han Li dan Xuan Er bisa kabur dari mantra formasi segel tersebut. Namun tindakan mereka tak dibiarkan Wang Chen. Setelah usai menyerap energi spiritual para pendekar, ia pergi untuk membunuh kedua bocah itu. Di samping itu, pendekar Sun, utusan perguruan dari Rembulan Putih datang. Di sana ia memberitahu Nanggong Wan jika semua tamu undangan di benteng keluarga yang tewas.
Dengan melihat formasi tersebut, ia menduga jika tetua yang berkongsi dengan sekte aliran sesat. Mendengar hal itu, Nanggangwan pergi menuju perguruan Lembah Kuning untuk memberitahu tetua sekte yang lainnya. Dan benar saja, saat Wang Chang melesatkan bertubi-tubi serangan pada mereka. Karena perbedaan level kultivasi, tentu saja Han Li dan Swan Er kewalahan menghadapinya. Demi menolong Swan Er, terlihat Han Li berhasil melempar selamat dari segel formasi kegelapan. Nah, disinilah Han Li akan bermain cukup serius dengan Wang Chan. Meski Wang Chan mengeluarkan segala kemampuannya, terlihat Han Li bisa mengcounter serangan tersebut. Hingga bahkan Han Li mengeluarkan jurus pusaka pedang King Yuan, yang hal itu ngebuat Wang Chan takjub menghadapinya. Dalam kondisi terdesak, Han Li juga berhasil melemparkan senjata rahasia racun mematikan, yang hal itu ngebuat energi Wang Chan tersumbat terluka parah. Di samping itu, para tetua 7 aliran terkejut mendengar kabar yang bahkan Master Hong Fu tak percaya jika Swan Er, murid kesayangannya, tak selamat. Di sana Master Li berusaha menenangkan Hong Fu jika Swan Er akan baik-baik saja bersama Han Li, muridnya. Dalam perjalanan hendak kembali ke perguruan inilah, terlihat Han Li terluka parah dan terjatuh dari perahu terbangnya. Begitu yang dialami Wang Chan, ia terluka parah karena efek racun naga hitam yang mematikan. Singkatnya, di perguruan Lembah Mapel, semua murid 7 aliran berkumpul. Di sana mereka membentuk pasukan elit untuk menuju benteng keluarga Yue. Dengan penuh berani, pendekar Wu dan Nona Chen dari perguruan Lembah Mapel siap dengan tugas tersebut. Karena memiliki bakat dan kemampuan yang hebat, pasukan elit itu dipimpin pendekar Swan Yue dari perguruan Rembulan Putih. Di pertengahan jalan, dengan tak sengaja, di sana mereka bertemu dengan Swan Er yang hampir kehabisan energi. Dalam kondisi tersebut, pendekar Wu akan menghantarkan Swan Er menuju perguruan agar mendapat pertolongan. Melihat Swan Er masih hidup, membuat Master Hong Fu senang. Di sana Swan Er meminta pendekar Li untuk pergi menyelamatkan Han Li secepat mungkin. Han Li yang barusan siuman, ia juga bergegas pergi agar tak ditemukan pasukan sekte iblis yang lain. Karena memiliki siasat lain, di sana pendekar Swan dan Ling Feng mengubah jalan menuju benteng keluarga Yan. Mereka beralibi di hadapan Nona Chen, sebab yang mereka tuju ialah tambang batu spiritual milik keluarga Yan. Dan benar saja, di sana mereka malah bertemu dengan Han Li. Han Li yang awalnya hendak pulang di perguruan, aksinya tentu dicegah mereka berdua. Dalam kondisi yang kurang sehat, Han Li ditunjukkan titah plakat agar ikut bersama mereka. Karena tak mungkin menolak, dengan penuh hati-hati Han Li ikut bersama mereka. Singkatnya, terlihat mereka sampai di tambang batu spiritual dan menghabisi para pasukan berjaga benteng Yan yang ada di sana. Namun Han Li curiga dengan gerak-gerik pendekar Swan dan Li Feng, yang bahkan mereka ditinggal tak diajak masuk menuju inti keberadaan batu spiritual. Untuk berjaga-jaga dan mengalami desakan, Han Li memberikan jimat formasi pada Nona Chen. Dan benar saja, di sana nampak jika pendekar Li Feng dan Swan tidaklah akur. Mereka di sana memiliki misi yang berbeda setelah mendapatkan batu spiritual yang diinginkan. Sedangkan Han Li terlihat juga pergi menuju lorong tambang untuk melihat dan mencari jalan. Yang bahkan ia juga mempelajari kitab cara pembuatan boneka roh. Dengan memanfaatkan kadal batu, terlihat Han Li berhasil ngebuat boneka roh untuk menjadi petunjuk jalannya. Tak lama itu, Han Li merasakan aura energi kuat yang akan menuju keberadaan mereka. Dan benar, tak lain orang itu ialah Wang Chan.
Setelah mendapatkan laporan bahwa tambang spiritual dikuasai aliran 7 sekte, Wang Chan yang murka, ia mengomando pasukannya untuk membunuh mereka semua. Nah, disinilah Han Li juga melesatkan sinyal darurat agar Nona Chen mengetahuinya. Sadar akan hal itu, Nona Chen dan para pendekar yang lain mulai mengaktifkan formasi sihir pertahanan. Pendekar Li Feng dan Xuan yang tak peduli dengan keselamatan mereka, saat mereka terus berjalan untuk menemukan titik jalan keluar sebelum terlambat. Sedangkan di luar, pasukan iblis melesatkan ribuan roket untuk menghancurkan formasi itu. Hingga bahkan Wang Chan menyuruh pasukan intinya untuk menggunakan api iblis demi melulantakkan mereka. Dan benar, terlihat Nona Chen dan yang lainnya tak mampu menahan formasi perlindungan yang ngebuat beberapa dari mereka tumbang. Sedangkan di dalam, aksi Han Li diketahui oleh mereka. Han Li tentu berfirasat jika mereka berniat untuk menghabisi dirinya demi sebuah misi rahasia. Tak mungkin berbalik arah. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menyusuri gua tambang lebih dalam. Namun secara tiba-tiba, mereka dikejutkan kemunculan monster kolomonggo giok putih berlevel 4. Karena bukan monster sembarangan monster, terlihat mereka saling memperlihatkan kemampuan untuk menilai mana yang lebih unggul. Yang bahkan mereka berdua juga mencari momen untuk bisa membunuh Han Li. Terlihat pendekar Li Feng mengeluarkan ajian tapak perut paku bumi yang ngebuat monster itu dapat ia atasi. Namun bukannya kapok, monster kolomonggo di hadapan mereka seketika bertransformasi menjadi laba-laba giok darah. Kehebatan jurus spiritual jarum es pendekar Xuan terlihat tak mampu membendung monster tersebut. Melihat ketangkasan Han Li, mereka di sana melesatkan jurus pamungkasnya. Yang hal itu disadari Han jika mereka juga berniat untuk membunuhnya. Pendekar Xuan yang tak berhasil menumbangkan Han Li. Dengan licik ia sengaja memancing pendekar Li Feng maju agar ia dapat tersingkirkan lebih awal. Namun pendekar Li Feng juga berpikiran yang sama. Ia sengaja melesatkan serangan pamungkas ke arah mereka untuk dapat ia habisi. Nah, dalam kondisi tersebut, pendekar Xuan berhasil membuka segel jurusnya yang ngebuat pendekar Li Feng mati tertusuk monster laba-laba. Karena tak ingin misinya gagal, akhirnya mereka saling berduel sengit satu sama lain. Han Li yang sadar level kekuatan spiritualnya masih di bawah pendekar Xuan, tentu ia akan lebih teliti bertindak. Ya, dengan memanfaatkan boneka rohnya, akhirnya pendekar Xuan dapat terpancing dan berhasil terbunuh. Untuk mengakhiri monster laba-laba, terlihat Han Li mengeluarkan jurus pamungkas pedang Qingling yang melegenda. Setelah mengambil telur monster laba-laba itu, Han Li menuju formasi 4 arah untuk menemukan jalan keluar. Nah, di sini Han Li juga melihat sosok tengkorak yang ia yakini seorang pendekar hebat. Di sana Han Li juga menemukan plakat serta mutiara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena tak memiliki waktu banyak untuk memperbaiki formasi, Han Li memilih untuk menyegel dan merahasiakan tempat itu. Singkatnya, setelah keluar, Han Li terkejut melihat semua murid aliansi 7 sekte sudah tak bernyawa. Yang untungnya, ia menemukan Nona Chen yang berhasil selamat dari gempuran sekte iblis.
karena tak ada pilihan lain, Han Li membopong Nona Chen untuk pergi. Di pertengahan jalan, Han Li memberikan obat pelupa untuk Nona Chen agar Nona Chen tak mengingat kejadian yang usai terjadi di tambang batu spiritual. Yang bahkan Han Li juga menanamkan segel pelindung agar Nona Chen aman ketika ia tinggal sendiri. Singkatnya, terlihat Han Li numpak perahu layar. Ia akan menuju daerah terpencil untuk bermeditasi menyembuhkan luka tenaga dalamnya. Serta ia akan meningkatkan kultivasi untuk menghadapi pertempuran besar dengan sekte iblis. Sedangkan di perguruan Rembulan Putih, Nanggongwan meminta kakak seperguruannya untuk mengerahkan murid turun membantu 6 sekte mengalahkan pasukan sekte iblis. Karena belum ingin terlibat, ia mengatakan di hadapan Nanggongwan untuk fokus meningkatkan kultivasi. Tak berselang lama 1 tahun pun berlalu di dataran Jinggu. Para pendekar aliansi sekte iblis tiba-tiba dihabisi oleh sosok pendekar bercapil hitam. Tak lain itu ialah Han Li. Selama 1 tahun menghilang, saat ini Han Li sudah mencapai tahap kultivasi pembentukan fondasi tengah. Dan benar saja, di dataran Jinggu, dan pasukan sekte iblis sudah siap perang dengan sekte 7 aliran besar. Karena tak mungkin mundur, akhirnya geger geden pun terjadi. Namun di balik perang itu, 7 aliran sekte besar dengan aliran sekte iblis sebelumnya sudah menjalin kontrak rahasia jika yang boleh ikut berperang yaitu murid yang kultivasinya di tahap bawahan. Tentu saja hal itu membuat 7 sekte aliran besar mengalami kerugian besar karena tak sedikit para murid yang tumbang dengan sia-sia. Hal itu juga Nanggongwan sampaikan pada Han Li dengan menggunakan teknik ajian Rogo Kusumo. Mendengarkan hal itu, Han Li tentu kecewa besar. Ia menganggap bahwa keputusan itu amatlah konyol. Di samping itu, Han Li juga mendapat hadiah dari Tetua Chen karena berhasil membunuh beberapa pasukan inti sekte aliran iblis. Nah, di sini Han Li kemudian ditemui Nona Chen, yang nyatanya Nona Chen memiliki perasaan pada Han Li melebihi rasa adik dan kakak. Namun tidak dengan Han Li. Dalam hatinya, ia cuma ada Nanggongwan seorang saja. Duh, Chan Satru. Sedangkan di sisi lain, Lat Wangchan dan pengikutnya berada di perbukitan lembah Mapel. Nah, dengan tak sengaja, ia melihat Xuan-Er. Karena berparas lumayan, Lat Wangchan membawa Xuan-Er pergi. Usut punya usut, nyatanya Xuan-Er merupakan adik sepupu Wangchan. Silsilah itu ia dapat dari pakdenya Pakde, serta budenya dari bibi dari Mbok Darmi. Mendengar Xuan-Er hilang, tentu Master Hongfu sangat khawatir. Di sana mereka menduga jika Xuan-Er disandra sekte aliran iblis. Tak lama itu, Master Li menghampiri Han Li. Di sana ia menugaskan Han Li menuju ibu kota menemui seseorang. Master Li mengatakan bahwa dulu nyawanya pernah diselamatkan oleh orang tersebut. Sebagai balas budi, Han Li dititah untuk memastikan jika kerabatnya baik-baik saja. Sebab Master Li khawatir jika sekte iblis melakukan serangan yang ngebuat manusia tak bersalah kehilangan nyawa. Karena merupakan misi pribadi, Master Li menyuruh Han Li menutup mulut. Bahkan di sana Han Li juga disuruh untuk menumpang di perahu sekte Rembulan Putih agar aman dan tak dikonangi murid perguruan lain. Nah, disinilah akhirnya Han Li kembali berjumpa dengan Nanggongwan yang sama-sama tersipu malu. Nampaknya Nanggongwan tenanan memiliki rasa cinta dengan Han Li yang ngebuat dirinya merasa gagal fokus dalam bertindak. Han Li yang merasa serba salah, tak nyaman dalam bertindak. Ia memutuskan untuk terjun dan menitipkan pil spiritual awet 6 untuk Nanggongwan. Melihat hal itu, sontak Nanggongwan merasa senang karena pil spiritual buatan Han Li benar-benar memberikan efek yang menyegarkan. Sedangkan di sisi lain, Han Li sampai di wilayah Yuanwu. Di saat masuk di altar pelelangan barang, namun dengan tiba-tiba
Pendekar Yun datang meminta tanaman obat yang berumur ribuan tahun di tempat pelelangan itu, yang ternyata itu milik pendekar Yun yang sengaja dicuri. Karena dianggap lemah, tentu saja pendekar Yun diusir paksa oleh pengawal pendekar. Nah, di saat hampir kehilangan nyawa, untungnya pendekar Yun berhasil diselamatkan Han Li kembali. Akan sesampainya di kediaman, mereka disambut Nona Jin yang merupakan calon istri pendekar Yun. Han Li yang tak punya waktu banyak, ia kembali meminta tolong pada pendekar Yun agar bisa memberi petunjuk cara memperbaiki dan mengaktifkan formasi teleportasi kuno yang berada di lembah Tanian. Jika hal itu setuju, Han Li bersedia memberikan mereka tanaman obat jamur berumur ribuan tahun sebagai imbalannya. Dengan pertimbangan matang, Nona Jin akhirnya setuju untuk mempelajari formasi tersebut, asalkan Han Li juga mau ngebawa mereka untuk pergi. Singkatnya, akhirnya Han Li pun sampai di kediaman saudara gurunya. Di sana Han Li disambut ramah jika pemuda yang datang merupakan utusan Master Li. Untuk menyembunyikan identitas serta misi, Han Li mengatakan di hadapan Pak Qin agar menganggapnya sebagai keponakan. Dan benar saja, malam harinya di saat Pak Qin mengajak Han Li ke kediaman Raja Xin, di sana ia terkejut dengan salah satu pengawalnya yang menduga bahwa pendekar itu berasal dari sekte aliran sesat. Dan benar saja, di sana dengan tak sengaja Han Li juga bertemu dengan Nona Mo. Keberadaan Nona Mo di sana tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya yang dibantai sekte 5 warna. Tentu saja, pendekar berjubah hitam itu tak lain tetua sekte 5 warna yang bernama Pendekar Wang. Han Li yang tahu betul kemampuan Pendekar Wang, ia berkata di hadapan Nona Mo untuk tak gegabah. Sedangkan di sisi lain, Wang Chan membawa Xuan Er di sebuah tempat yang ternyata mereka sengaja menemui Yun Lu yang merupakan leluhurnya. Ya, dengan menunjukkan giok tersebut, Yun Lu seketika menampakkan diri di hadapan mereka. Usut punya usut, ternyata Yun Lu merupakan ayah kandung Xuan Er. Di sana ia berkata menjelaskan bahwa sekte aliran iblis dan aliran baik hanya simbolik semata. Karena kemarin, ratusan tahun yang silam, 7 sekte besar merupakan 6 cabang perguruan dari aliran iblis, yang bahkan Xuan Er juga terkejut jika Master Hong Fu merupakan ibu kandungnya. Sampai sini, Xuan Er tentu belum sepenuhnya percaya. Di lain tempat, Han Li juga bertemu dengan beberapa pendekar dari sekte Gunung Meng karena memiliki budi. Mereka bersedia menyelidiki markas sekte iblis yang berada di ibu kota. Dan benar saja, tanpa lama mereka pun berhasil membebaskan tawanan para kultivator mandiri. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menemukan markas utama keberadaan sekte hitam. Merasa terusik, Tie Luo memerintahkan semua muridnya untuk meringkus mereka semua. Tak hanya itu, Tie Luo juga melesatkan serangan pamungkasnya untuk membunuh Han Li. Nyatanya, hal itu nihil dilakukan. Di samping itu, Han Li juga mengeluarkan segel lonceng emas untuk menahan Tie Luo. Pendekar Wang yang mengetahui kehebatan Han Li, ia memilih untuk kabur dari sana. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat ia sembah lutut minta ampunan di hadapan Han Li. Sedangkan di sisi lain, segel lonceng emas Han Li seketika meledak, yang rupanya Tie Luo berhasil bertransformasi menjadi siluman banteng bermata api yang sangar. Karena kekuatan yang jomplang, tentu 4 pendekar Gunung Meng tak sanggup menahan Tie Luo. Dalam kondisi itulah, untungnya Han Li berhasil memukul mundur iblis tersebut.
karena terluka parah. Setibanya di dalam markas, Deluo melaporkan di hadapan tetua sekte jika aksi mereka digagalkan oleh pemuda asal sekte Lembah Mapel. Di waktu yang bersamaan, Hanli juga merasakan energi iblis yang semakin kuat. Ia menduga jika hilangnya kultivator mandiri memiliki hubungan dengan energi tersebut. Dan benar, dugaan Hanli pun tak meleset. Di sebuah altar terlihat para kultivator mandiri dijadikan tumbal tetua sekte hitam untuk memperkuat kultivasinya. Karena misinya tak ingin luntur, ia memerintahkan 5 murid pamungkasnya untuk ngebunuh Hanli secepat mungkin. Sedangkan ia akan menjalani ujian kultivasi tertutup untuk menyempurnakan kesaktiannya. Tak lama itu esok harinya Hanli memberi sinyal pada Master Li yang memberitahu jika terdapat aliran sekte hitam yang kekuatannya serta antek-anteknya sudah menyebar hampir di seluruh negara Yue. Hanli mengungkapkan kekhawatiran pada gurunya sebab istana kekaisaran juga sudah disusupi aliran sekte ireng. Karena selalu bersama, Master Li juga memberitahu kenyataan itu pada Hong Fu. Master Li yang tak mungkin ngebiarkan Hanli mengalami kesulitan sendiri. Ia memerintahkan Liu Jing, Wu Xuan, Song Meng, dan Wei Niang untuk membantu Hanli di ibu kota. Di saat semua kakak seperguruannya sudah datang, Hanli memperlihatkan titik keberadaan markas sekte aliran hitam yang berada di dalam istana kekaisaran. Dan benar saja, dengan singkat, malam harinya terlihat pendekar Wu diserang sosok pendekar misterius yang kultivasi spiritualnya belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa perlawanan inilah, terlihat pendekar Wu berhasil diculik oleh mereka. Di sini pendekar Wu tentu diserap habis kekuatan spiritualnya oleh tetua sekte hitam. Dengan perincian yang matang, Hanli juga mempersiapkan sebuah tempat untuk ia gunakan sebagai titik jalur pelarian. Hingga bahkan, Hanli akan menggunakan formasi segel jika hal itu memungkinkan untuk berlindung. Singkat cerita, akhirnya Hanli bersama kakak seperguruannya menuju markas sekte hitam. Dan benar saja, kedatangan Hanli disambut sosok pendekar siluman es yang tingkat kultivasinya di level kesadaran. Dan benar, meski seorang diri, ternyata ia mampu menandingi Hanli dan pendekar lainnya. Di saat Hanli mulai serius dan pendekar siluman es mulai terdesak, serangan mematikan pendekar Liu dengan mudah dipatahkan Deluo. Dalam momen itu, pendekar es juga akan mengubah wujud menjadi siluman agar kekuatan spiritualnya meningkat. Song Meng dan pendekar Liu terlihat nihil menghentikan perubahan si siluman es. Sedangkan Hanli berjibu baku hantam dengan siluman kerbau merah. Dan terlihat ia berhasil menebas salah satu tangannya. Belum selesai satu teratasi, Hanli dikejutkan kemunculan 2 pendekar kemampuan hebat yang tak lain merupakan pendekar King, pemimpin kultivator mandiri di lembah Tanian. Hanli dan yang lainnya kewalahan menghadapi mereka, ditambah siluman es berhasil menyempurnakan perubahan wujud.
karena tak ada pilihan lain. Pendekar Liu mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri semuanya. Yang bahkan Han Li juga berhasil membunuh siluman es dengan jurus pedang Qingling miliknya. Meski kehilangan salah satu seperguruannya, akhirnya mereka berhasil menumbangkan kelima pendekar elit sekte hitam tersebut. Efek jurus pendekar Liu, tak ada satupun benda yang tersisa, yang hal itu tentu sangat disayangkan oleh Han Li. Nah, di saat masuk menuju markas sekte hitam, mereka juga tak sengaja bertemu Nona Chen dan Nona Wei. Bahkan mereka juga pergi bersama dengan sang kaisar. Melihat gelagat sang kaisar, Han Li merasa aneh dan waspada terhadapnya. Dan benar, setibanya di altar sekte hitam, kedatangan mereka disambut tetua sekte yang seketika menyerang mereka. Dengan tak disangka, ketua sekte aliran hitam menyerang Chen Rong yang kultivasinya paling lemah. Yang bahkan di sana tetua sekte mendapatkan mutiara 5 elemen dari anak buahnya yang sudah tiada. Han Li di sini juga baru sadar jika orang di hadapannya bukanlah tetua sekte yang asli. Nah, dengan mengejutkan inilah pendekar Liu diserang sang kaisar yang ternyata merupakan tetua sekte aliran hitam yang asli. Di ujung maut, pendekar Liu mengorbankan nyawanya agar tetua iblis juga tewas bersama mereka. Namun hal itu malah ngebuat tetua iblis kian meningkat kekuatan spiritualnya. Han Li yang tak ingin para kerabatnya tewas, yang memerintahkan mereka menuju hutan bambu membentuk formasi, sedangkan ia akan berusaha melakukan perlawanan, serta memancing tetua iblis menuju hutan bambu. Nah, di sini nampak jika berduel Han Li bakal tak mampu mengalahkannya. Sesuai instruksi, Nona Chen dan yang lainnya mulai membentuk formasi untuk menjebak Raja Iblis. Dengan trik yang elegan, terlihat Han Li berhasil memancing Raja Iblis menuju hutan bambu. Dianggap trik dan formasi rendahan, nyatanya Raja Iblis diubeng-ubengkan oleh formasi 5 alam, yang hal itu ngebuat Raja Iblis menjadi gila. Untuk membalaskan dendam atas kematian pendekar Liu, Nona Wei mengeluarkan jurus spiritual pamungkasnya, yang bahkan Han Li dan kedua murid senior juga berusaha keras mengeblok Raja Iblis agar tak melakukan perlawanan. Dan benar saja, Raja Iblis berhasil dimusnahkan oleh konik biru abadi, yang hal itu ngebuat Nona Wei senang melihatnya. Singkatnya, terlihat Han Li mengambil semua jimat yang dipunya Raja Iblis, tak terkecuali mutiara 5 elemen. Yang bahkan pendekar Meng juga menyerahkan kitab rahasia sekte iblis yang ia dapatkan di ruang kekaisaran. Setelah urusannya selesai di negara Yue, sebelum menuju perguruan, Han Li mampir di kota Jiuan untuk menjemput teman lamanya si pendekar baja besi.
Namun di sana Hanli terkejut sebab orang itu bukanlah Kuhun, saudaranya. Yang tak lain ia merupakan murid sekte pengendali roh dari negara Tiandu yang juga merupakan salah satu perguruan aliran iblis. Tentu saja Hanli geram dengan orang itu sebab merebut jiwa Kuhun, saudaranya. Karena tak mau basa-basi lama, Hanli memaksa orang itu untuk menunjukkan jasad Kuhun, saudaranya. Tentu saja ia menolak, sebab selama menjadi manusia dirinya juga sudah memiliki tanggung jawab seorang anak dan istri yang paling dicinta. Sebagai imbalan dan balas budi, sebagai master tahap pembentukan pil, ia memberitahu Hanli tempat terakhir persembunyiannya yang penuh dengan senjata ampuh dan batu spiritual. Karena dianggap harta karun, dengan penuh perincian, Hanli pergi menuju tempat yang dimaksud. Nah, setibanya di gua rahasia, Hanli dikejutkan dengan tumpukan tengkorak manusia. Dengan tak sadar inilah, ternyata Hanli dijebak untuk dijadikan santapan sosok monster ganas berlevel 5. Tentu, di sana Hanli mengalami desakan hingga senjata tameng sisik naganya terpecah belah menjadi 2. Hanli yang tak ingin ambil resiko, terlihat ia berusaha keluar dari gua tersebut. Namun nyatanya hal itu tetap saja nihil. Di mode inilah, Hanli mengeluarkan jimat jubah penghilang agar si siluman belalang punggung emas tak bisa menemukannya. Merasa tertipu dan dipermainkan, terlihat Hanli kembali mendatangi orang itu. Tentu saja ia terkejut dengan ketangkasan Hanli yang berhasil selamat dari cengkraman siluman buatannya. Singkatnya, terlihat Hanli berhasil mengembalikan jiwa dan tubuh temannya yang sempat dipinjam oleh orang itu. Tak hanya itu, Hanli juga berhasil memancing si siluman belalang emas untuk keluar gua dengan formasi segel miliknya. Di dalam gua, Hanli berhasil mendapatkan beberapa jimat artefak kuno serta kitab petunjuk macam-macam tingkatan monster yang paling ganas di muka bumi. Dengan membaca petunjuk kitab itu, akhirnya Hanli bisa mengendalikan siluman belalang emas dengan sangat mudah. Bahkan di sana Hanli juga mengetahui rencana jahat antar sekte pengendali roh dan gunung monster yang ternyata sudah menjadi aliansi yang kuat. Karena kekacauan sudah di depan mata, Hanli berusaha mengirimkan sinyal pada gurunya Master Li agar lebih cepat untuk mengambil tindakan. Namun sinyal tersebut tak sampai di tangan Master Li, yang justru pesan Hanli jatuh di tangan tetua sekte gunung monster yang saat itu berada di lembah Mapel Kuning. Dan benar saja, di sisi lain, terlihat semua murid dari lembah Mapel mulai diberi tugas masing-masing untuk siap berperang dengan aliansi sekte iblis. Sedangkan Hanli masih fokus meningkatkan kultivasi agar ia sampai di ranah pembentukan pil. Namun hal itu tak sempat ia lakukan, sebab dengan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari titik peperangan. Nah, di sana tetua perguruan memberitahu murid yang tersisa jika sekte gunung monster dan gerbang langit membelot perang, yang hal itu mengakibatkan murid lembah Mapel banyak yang gugur. Mendengar kabar itu tentu membuat mereka kebingungan. Nah, di sini tetua perguruan memohon pertolongan tetua agung yang merupakan leluhur perguruan lembah Mapel untuk bisa membalikkan keadaan. Menilai semua muridnya goblok, sang leluhur tentu kesal karena dianggap mengganggu ketenangan dirinya.
Sedangkan di sisi lain terlihat pendekar Meng dan Nonawi dihantam habis-habisan oleh Master Aliansi Sekte Iblis. Ditambah mereka juga terkejut melihat tetua Han memihak mereka. Karena tak mungkin lari, pendekar Meng menantang tetua Han untuk berduel hingga darah penghabisan. Nah, dalam keadaan mendesak inilah untungnya mereka diselamatkan tetua Fu. Meski mereka berhasil selamat, namun sangat disayangkan tetua Fu tumbang di tangan pendekar topeng Kun Luo. Di samping itu, Wang Chang tetap memburu Han Li demi dendam padanya. Sedangkan Han Li terlihat mulai meninggalkan gua kultivasi dan tikus kesayangannya. Di sini Han Li akan mengorbankan nyawanya untuk berperang dengan aliansi Sekte Iblis. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Master Li, Hong Fu mulai menuju medan perang untuk meluluhlantakkan pasukan aliansi Sekte Iblis yang hendak menuju Lembah Mapel. Di pertengahan jalan inilah tiba-tiba mereka menerima rudal dari pasukan aliansi Sekte Iblis. Tentu hal itu membuat para murid Lembah Mapel tak terkecuali Hong Fu kewalahan menahan serangan. Di samping itu, terlihat Master Li mulai memanggil naga abadinya untuk menyusul keberadaan Hong Fu. Dan benar saja, pelabuhan Hong Fu dihadang pendekar Ong dan Kun Luo. Di sana amarah Hong Fu makin meningkat seusai melihat pusaka milik adik seperguruannya berada di tangan mereka. Tentu saja Hong Fu tak akan melepaskan mereka berdua demi membalaskan kejahatan yang mereka lakukan. Melihat semua muridnya aman, Hong Fu mulai serius menghadapi mereka berdua. Ya, meski berhasil kabur, namun Han Li tak bisa lari dari genggaman Wang Chan dan muridnya. Dalam kondisi inilah, untungnya Master Li berhasil menemukan keberadaan Han Li. Di sini Master Li memberikan Han Li kitab petunjuk agar Han Li bisa mencapai level kultivasi pembentukan pil. Master Li juga berkata di hadapan Han Li jika mungkin nyawanya tak akan lama lagi. Sebelum pergi inilah ia menasehati Han Li agar bisa menjadi pendekar tangguh dan tak terikat pada siapapun. Meski sosok master terhebat di Lembah Mapel, lihat Hong Fu kewalahan melawan mereka berdua. Yang untungnya Master Li datang tepat waktu menolongnya. Disinilah mereka menyaksikan bahwa Lembah Mapel terbakar di bumi hanguskan aliansi Sekte Iblis. Sebagai murid dan master yang sejati, terlihat mereka melesat menghajar kedua master sekte sesat itu. Tak lama dari kejadian itu, Hong Fu terlihat dihampiri leluhur aliran sesat yang tak lain merupakan suaminya. Entah motif apa, Hong Fu menolak keras ikut dengannya, yang hal itu ngebuat leluhur marah dan geram padanya. Karena tak mau terjadi buruk pada Master Li, Hong Fu menyuruhnya untuk pergi. Tentu hal itu ditolak, yang malah dengan lantang Master Li menantang leluhur Yunlu untuk berduel. Meski berbeda tingkatan level kultivasi, hal itu tak membuat Master Li mundur. Ia akan membuktikan di hadapan mereka jika Lembah Mapel tidaklah lemah seperti yang mereka pikirkan. Dan benar saja, meski Master Li mengerahkan semua kemampuannya,
Hal itu tak membuat leluhur Lu bergeser dari tempat. Meski sudah hampir kehilangan nyawa, Master Li tetap maju untuk kembali melesatkan serangan terakhirnya. Ya, untuk menerobos level kultivasi, Master Li rela menghancurkan inti pil emasnya untuk menyerang leluhur Lu. Sebagai teman sejati, Hong Fu pergi dari sana menunggangi naga abadi untuk membumikan sahabatnya. Berita atas kematian Master Li pun sampai di telinga Sekte Rembulan Putih. Melihat kekuatan Sekte Iblis yang semakin besar, tentu saja membuat ia khawatir pada Han Li. Ditambah saat ini lembah Mapel sudah dikuasai penuh oleh aliansi Sekte Iblis. Untuk memastikan keadaan, Nanggongwan terlihat sampai di lembah Mapel dan bertemu dengan Master Hong Fu yang sedang bernostalgia dengan Master Li. Di sana, Nanggongwan juga memberi salam penghormatan pada Master Li dengan membawakannya sebotol air anggur yang merupakan minuman yang paling disukainya. Karena tenaga dalamnya belumlah pulih, Hong Fu berkata di hadapan Nanggongwan jika ia memiliki janji pada Master Li untuk melindungi muridnya yang masih hidup. Mendengar hal itu, Nanggongwan bersedia membantunya karena ia ingin memastikan jika Han Li masihlah hidup. Singkatnya, terlihat Han Li kembali mendatangi teman lamanya untuk memastikan sir formasi kunonya sudah selesai diperbaiki. Namun, di sana Han Li malah terkejut sebab pendekar Yun sudah tewas dibunuh pendekar suruhan dari keluarga Fu. Tak sebatas itu, Nona Yun juga terlihat kesehatannya semakin menurun, efek racun mematikan yang ada di dalam tubuhnya. Karena menginginkan mati dalam ketenangan, Nona Yun memohon pada Han Li agar nantinya bersedia membalaskan dendam atas kematian pendekar Yun. Ia berjanji untuk berusaha merampungkan formasi teleportasi kuno di ujung hidupnya. Dan benar saja, dalam waktu 3 hari, terlihat Nona Yun berhasil menyempurnakan formasi tersebut. Namun sangat disayangkan, ia tak bisa diselamatkan oleh Han Li. Setelah membumikan Nona Yun, terlihat Han Li mulai pergi menuju tambang gua spiritual yang tak lain demi mengaktifkan formasi teleportasi. Namun di sana aksinya terhenti sebab ia mendengar pertarungan sengit yang tak jauh dari lokasi ia berada. Tak lain, orang itu ialah Nanggongwan yang sedang berduel sengit dengan pendekar jenggot putih. Di saat hampir menang, aksi Nanggongwan terhenti setelah melihat Wang Chan dan yang lainnya datang di sana. Karena terlanjur basah, Nanggongwan menantang mereka semua maju untuk menghadapinya. Tentu saja ucapan tersebut ditertawakan Wang Chan. Disinilah ia mengutus kedua pendekar tangan kanannya untuk meringkus Nanggongwan hidup maupun mati. Meski berkemampuan yang hebat, Nanggongwan memilih untuk pergi sebab misinya datang di sana tak lain untuk mencari keberadaan Han Li. Han Li yang khawatir dengan keselamatan Nanggongwan, terlihat ia menyamar sebagai pasukan aliansi iblis, dan benar saja, terlihat Nanggongwan berhasil dikepung pasukan Wang Chan. Karena tak mungkin bisa kabur, Xuan Er sengaja menghampiri Nanggongwan. Di sana ia membujuk untuk ikut bersama mereka. Tentu saja, ajakan itu ditolak halus. Sambil berkata jika saat ini ia berdiri demi rekan perjuangannya yang sudah banyak gugur. Nah, dengan siasat tak terduga inilah Han Li berhasil menyandra Xuan Er agar mereka tak mengambil tindakan gegabah. Namun siasat tersebut tak berarti bagi Wang Chan yang menduga trik tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Melihat hal itu, Han Li memikirkan tindakan 2 kali dan langsung mengodo Nanggongwan untuk dapat kabur.
Sadar jika di hadapannya ialah Han Li, di sana Xuan Er berkata jujur jika saat ini dirinya ialah murid pribadi leluhur Lu. Han Li yang paham jika hubungan Xuan Er bukan sebatas murid, ia berusaha mewejangi Xuan Er agar tetap teguh pendirian untuk ingat siapa dirinya. Nah, disinilah mereka berpisah untuk menjalani tujuan kehidupan. Singkatnya, terlihat Han Li sampai di tempat keberadaan Nanggongwan melarikan diri. Di saat bertemu dan hendak memberikan pertolongan, dengan tiba-tiba semua tenaga spiritual milik Han Li terserap Nanggongwan. Tentu saja Han Li tak bisa berkutik dan melarikan diri dari hadapannya. Yang ternyata Nanggongwan sebelumnya telah mengaktifkan si reinkarnasi penyerap spiritual. Hal itu tentu membuat siapapun yang memegangnya terserap spiritualnya secara otomatis. Karena merasa malu, Nanggongwan mulai berpikir untuk membunuh Han Li agar kejadian ini tak diketahui oleh siapapun. Namun terlihat di bawah alam sadar, Han Li bertemu dengan mendiang gurunya setelah mendapat wejangan dari sang guru. Terlihat Han Li seketika terbangun dan sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Nanggongwan yang tak ingin malu, ia sengaja tak mengetahui apapun akan kejadian tersebut. Bahkan di hadapan Han Li, ia berkata jika dirinya merupakan kakak sepupu Nanggongwan. Han Li yang polos serta tak mau mengungkit kekuatan spiritualnya yang hilang. Tentu saja ia percaya dengan ucapannya. Sebagai balas budi, Nanggongwan yang aslinya kasihan melihat Han Li, ia memberi dua pilihan, ikut bersamanya di sekte Rembulan Putih atau memilih batu spiritual yang bisa digunakan untuk sumber daya kultivasi. Mendengar pilihan kedua, tentu Nanggongwan terkejut yang padahal ia berharap Han Li ikut di sekte Rembulan Putih agar lebih aman sampai kekuatan spiritualnya benar-benar pulih. Karena tak punya waktu banyak, terlihat Han Li pergi bersama kerabatnya menuju formasi teleportasi kuno yang berada di gua batu spiritual. Disinilah Han Li berusaha keras mengaktifkan formasi kuno tersebut agar ia dapat menuju tempat yang ia dambakan. Namun hal itu nyatanya tak mudah seperti yang ia kira. Bahkan di sana pikirannya terkuras habis untuk bisa mengaktifkan formasi teleportasi. Ditambah aksi Han Li mulai disadari Wang Chan dan pasukannya. Di fase yang serba bingung inilah Han Li hanya bisa menahan serangan dan menunggu sampai formasi tersebut mengeluarkan reaksi. Di samping itu, Wang Chan semakin membabi buta menyuruh pasukannya untuk terus memborbardir serangan. Dalam keadaan yang semakin terdesak, untungnya formasi tersebut berhasil mengeluarkan reaksi yang hal itu membuat Han Li kembali optimis. Begitu halnya Wang Chan, akhirnya ia turun tangan karena gatal untuk berhadapan langsung dengan Han Li. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat Wang Chan terpucat-pucat melihat Han Li berhasil mengaktifkan formasi kuno tersebut. Tak hanya Wang Chan, semua pendekar dan sesepuh master di segala aliran juga takjub dengan kegigihan dan keberhasilan Han Li. Ya, di alam penuh damai inilah Han Li akhirnya bisa merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa yang tak terobsesi pada hal duniawi. Hingga pada akhirnya, hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang setia menunggu Mimin. Jangan pernah putus asa dengan tindakan benar yang kamu lakukan saat ini. Karena barangkali kamu ialah sosok dewa keabadian seperti Han Li,
Ya adalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau macul dan gelebek sawah bersama papi. Saya Miminasi Film, bye-bye.